Selamat pagi saudara, selama 30 menit ke depan kami sajikan berbagai informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Bersama saya Rahma Piliang, inilah Jurnal Nusantara selengkapnya. Informasi pertama saudara, sebuah mobil listrik terbakar di Kabupaten Gresik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah mobil listrik terbakar di depan pergudangan di Jalan Maijen Sungkono, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Rabu siang. Pemilik kendaraan mengaku bahwa kejadian bermula saat baterai mobil listrik tersebut dalam kondisi rendah atau lowbat dan mesin kendaraan mengalami overheat. Tiba-tiba api muncul dari kap mobil dan langsung menjalar ke bagian lain. Petugas pemadam kebakaran yang datang berhasil memadamkan kobaran api kurang dari 1 jam. Awal mula itu mobil listrik itu overheat. Sehingga dia keluar dari mobil itu dan mengambil apar. Nah, akhirnya dia semprot, kok api mulai tambah besar, akhirnya menghubungi damkar. Kurang lebih 1 jam itu kita bisa kuasai kebakaran mobil listrik itu sehingga tidak menjalar kemana-mana. Informasi lainnya, saudara, tahun ini Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan lebih dari 1.600 petugas haji untuk melayani jemaah asal Indonesia selama rangkaian ibadah haji. Keberangkatan petugas haji dibagi 2 gelombang. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam melayani 221.000 anggota jemaah haji, tahun ini Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan lebih dari 1.600 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi. Keberangkatan petugas ini dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama bertugas di daerah kerja bandara dan Madinah. Petugas Dakar bandara dan Madinah telah diberangkatkan pada 17 hingga 18 April 2026. Jumlah mereka lebih dari 650 orang. Mereka akan bertugas di Madinah selama 77 hari kerja. Mereka inilah yang nantinya menyambut jemaah haji gelombang pertama. Seperti kita ketahui, jemaah haji gelombang pertama sudah berangkat 22 April kemarin hingga 6 Mei mendatang. Sedangkan jemaah haji gelombang kedua terbang ke Bandara Jeddah dan langsung menuju Mekah, Arab Saudi tanggal 7 hingga 21 Mei 2026. Nah, petugas haji gelombang kedua yang diberangkatkan adalah mereka yang ditempatkan di daerah kerja Mekah. Jumlah mereka sekitar lebih dari 1.000 orang. Petugas dari Dakar Mekah ini diberangkatkan secara bertahap dari tanggal 23 sampai 24 April yang terbagi dalam 6 penerbangan. Nah, saya masuk dalam petugas dengan daerah kerja Mekah ini. Kami berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, menuju Bandara Soekarno-Hatta ini dan langsung nantinya menuju Bandara Jeddah di Arab Saudi. Petugas ini nantinya dengan masa kerja sekitar 62 hari kerja akan melayani jemaah haji selama melakukan ibadah di wilayah Masjidil Haram dan sekitarnya. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saudara, jemaah haji termuda tahun ini, Yazid Rizky Bahri, berusia 14 tahun, menjadi perhatian saat berangkat ke Tanah Suci. Yazid berangkat bersama ibunya menggantikan ayahnya yang sakit. Yazid berangkat bersama ibunya untuk menggantikan sang ayah yang batal berhaji karena sakit. Ia mengaku tidak menyangka bisa menunaikan ibadah haji di usia muda. Berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari mempelajari rukun hingga tata cara pelaksanaan haji. Yazid berharap ibadahnya berjalan khusyuk dan diberi kelancaran hingga selesai.
Seorang pelajar SMK di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menjadi calon jemaah haji termuda pada musim haji tahun 2026. Pelajar yang baru menginjak usia 17 tahun ini berangkat ke Tanah Suci setelah mendapat pelimpahan dari almarhum ayahnya yang meninggal dunia. Ataya mengaku sempat merasa gugup saat terdaftar sebagai jemaah calon haji karena sebelumnya tak terbesit sama sekali untuk berangkat ke Tanah Suci di usia belia. Pihak sekolah pun telah memberikan izin khusus bagi Ataya untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Saya sangat senang bisa menunaikan ibadah haji bersama keluarga saya. Kan dulu kan juga batas usia kan 18 tahun. Nah, tahun ini dapat batas usia 17 dan saya sangat senang. Pastinya grogi, soalnya kan juga baru pertama kali juga. Dan saya juga belum tahu kayak apa yang perlu dipersiapkan, terus apa yang akan dilakukan di sana. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kenaikan harga LPG non-subsidi dinilai berpotensi memicu peralihan konsumsi ke LPG subsidi. Di pangkalan LPG di Kota Semarang, Jawa Tengah, migrasi dari LPG non-subsidi ke LPG subsidi 3 kg belum terjadi. Dari pantauan di pangkalan LPG Toko Podomoro Jalan Suyudono, Kota Semarang, saat ini pasokan LPG masih sama dan belum berdampak pada penjualan seiring kebijakan naiknya harga LPG non-subsidi. Dan peralihan konsumsi ke LPG subsidi 3 kg belum terjadi. Setiap hari, untuk pasokan LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg sebanyak 5 tabung dan 1 tabung ukuran 12 kg. Sementara untuk pasokan LPG subsidi 3 kg sebanyak 100 tabung setiap harinya. Sudah. Sudah berapa belum ke sini? Belum, sementara belum. Ya. Biasanya pelanggan yang non subsidi apa? Biasanya kafe, ya. Kafe, terus laundry jarang sih. Kebanyakan kafe. Ya. Sementara belum ada penurunan omset. Belum, ya. Ada kekhawatiran nggak nantinya migrasi ke yang subsidi? Migrasi ke subsidi, kemungkinan karena kalau yang subsidi kan kita harus pakai KTP ya, agak ribet sedikit. Jadi kemungkinan sih belum. Pelanggan sendiri ya? Sudah ada sendiri. Harus ada datanya pakai KTP. Secara perilaku, rumah tangga menengah dinilai masih memiliki kemampuan untuk bertahan menggunakan LPG non-subsidi. Namun pelaku usaha kecil seperti warung makan dan catering cenderung memiliki dorongan ekonomi yang lebih besar untuk beralih ke LPG non-subsidi ke LPG subsidi. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. PPIH Solo mengedepankan lansia dan disabilitas dengan layanan one-stop service. Seperti apa layanan yang diprioritaskan ini? Simak perbincangannya bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Tengah usai jeda. Saudara, pelayanan terhadap jemaah haji lansia dan disabilitas menjadi prioritas pemerintah setiap tahun. Seperti di Embarkasi Solo yang melayani jemaah mulai dari tiba hingga berangkat dari asrama haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah menuju Arab Saudi. Pasalnya jumlah jemaah haji lansia hampir separuh dari total jemaah dari Embarkasi Solo. Para petugas tampak sigap saat memberikan pelayanan terhadap jemaah calon haji lansia yang menggunakan kursi roda saat akan diberangkatkan dari asrama haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah menuju Arab Saudi. Wakil Bidang Perbekalan PPIH Embarkasi Solo, David Jafar Saputra menjelaskan, pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini pihaknya tetap mengedepankan pelayanan untuk lansia dan disabilitas karena jumlahnya yang lebih dari separuh. Selain ada petugas khusus lansia dan disabilitas, PPIH Embarkasi Solo juga menerapkan ramah lansia di semua bidang. Artinya pelayanan ramah lansia menjadi prioritas utama, sehingga petugas yang ditugaskan sudah dipilih yang mumpuni dan secara khusus dengan keahliannya melayani para lansia maupun disabilitas. Secara usia
Untuk yang berusia kisaran 51 sampai 60 itu sebanyak 33%. Selebihnya untuk usia 61 tahun ke atas itu hampir 30% lebih. Memang profil jemaah kita kan memang sebagian besar lansia ya. Dengan contoh kita lihat yang di kloter 1 ini sudah kelihatan yang banyak memakai alat bantu kursi roda. Untuk menyikapi itu dari embarkasi Solo sendiri seperti apa, Mas? Pelayanannya mungkin? Kita sudah ada bidang yang khusus melayani memang bidang lansia dan disabilitas. Selain itu juga kita mitigasi setiap bidang itu kita berikan beberapa petugas yang memang ditugasi untuk pengawasan untuk jemaah lansia dan disabilitas. Baik itu di Sementara itu, jemaah calon haji pengguna kursi roda Saparia mengatakan ia harus menggunakan kursi roda karena kakinya dalam kondisi sakit. Meski demikian, ia yakin dan tetap semangat dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan khusyuk. Bisa diceritakan? Diberi nomor, diberi segala macam lah. Sampai ke sini nih. Dianterin ya Bu, didorongin ya Bu. Didorong oleh Melalui pelayanan lansia dan disabilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi jemaah calon haji khususnya lansia dan disabilitas. Nicole Sirawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. PPIH Solo mengedepankan lansia dan disabilitas dengan layanan One Stop Service. Seperti apa layanan yang diprioritaskan ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Tengah, Fitrianto. Selamat pagi Pak Fitrianto. Bapak, bagaimana kesiapan penyelenggaraan ibadah haji Jawa Tengah pada tahun 2026 ini, Pak? Selamat pagi Mbak Rahma. Alhamdulillah persiapan penyelenggaraan haji di embarkasi Solo sudah 100% dan saat ini kita sudah melaksanakan layanan langsung kepada jamaah dan pagi ini kloter 10 sudah masuk Mbak. Jadi sejak beberapa bulan yang lalu sudah kita siapkan terkait dengan asrama, kemudian catering, transportasi, petugas dan sebagainya, sehingga pada puncaknya kemarin tanggal 21 April kloter 1 masuk di asrama haji, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sampai penerbangan yang pertama di tanggal 22 April 2026 pukul 01.05, alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, Mbak. Baik Bapak, kalau kita melihat memang ya Bapak ya, kalau setiap tahun ini pasti akan meningkatkan kualitas begitu ya Pak ya. Apa saja prioritas utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah calon haji tahun ini Bapak? Terkait dengan prioritas, tentu beberapa hal perlu kita siapkan, utamanya saat ini kan masih tinggi angka lansia kita, di mana jamaah yang usianya di atas 65 tahun, ini kita hitung sebagai lansia. Tapi juga lansia ini juga masih banyak yang lansia sehat, sehingga masih banyak lansia yang tidak perlu pendampingan. Tapi kalau memang ada lansia yang membutuhkan pendampingan seperti kursi roda ataupun alat bantu yang lain, teman-teman PPIH Embarkasi Solo sudah siap sejak jamaah turun dari bis. Mereka sudah kita siapkan kursi roda, kemudian nanti layanannya yang pertama adalah mereka pengguna kursi roda, langsung kita berikan layanan pemeriksaan kesehatan, cek kesehatan terakhir, kemudian layanan one stop service sampai pemberian kartu nusuk dan aktivasinya. Setelah itu langsung kita antar ke kamar, jamaah itu untuk istirahat, makan dan sebagainya menunggu keberangkatan. Baik Bapak, kalau untuk tahun ini jumlah dari calon jemaah haji lansia ini berapa orang ya Pak? Untuk lansianya ini di atas 30% Mbak dari total jamaah haji kita. Itu untuk embarkasi Solo itu 34.122. Jadi di atas 10.000 Mbak yang lansia. Tapi ya memang tiap-tiap kloter yang kursi roda itu ya rata-rata ada 10 sampai 15 dari 360 orang. Sehingga petugas kami alhamdulillah masih cukup lah, karena kami juga
BPIH itu ada bidang yang khusus melayani lansia dan disabilitas. Di situ ada kurang lebih 20 orang yang siap mengawal. Di samping juga di masing-masing bidang itu juga ada teman-teman yang tidak fokus ke bidangnya saja, semuanya akan dilayani, utamanya para lansia ini. Sehingga ini menjadi perhatian kita semuanya. Apabila ada lansia yang membutuhkan pertolongan, bawakan tas, ngantar ke kamar, bahkan sampai makannya juga kita siapkan makanan khusus lansia, Mbak. Yang itu bisa bubur atau nasi lembek, kemudian lauknya tidak digoreng tapi cukup dikukus, kemudian tingkat ke sayurnya juga lebih empuk dibandingkan jamaah yang sehat-sehat begitu. Jadi ini menjadi prioritas kita, menjadi perhatian kita, sehingga para lansia ini bisa makan juga enak, kemudian istirahat juga cukup, sehingga mereka tetap terjaga kesehatannya. Baik, Bapak tadi sempat menyebutkan ada namanya one stop service ya Pak ya. Bisa dijelaskan Bapak bagaimana dengan konsep one stop service-nya dan juga manfaatnya untuk jemaah haji Jawa Tengah tahun ini Pak? Jadi konsep one stop service itu adalah satu tempat di mana seluruh layanan kita jadikan satu, sehingga jamaah itu begitu sampai di asrama haji langsung menerima layanan one stop service. Nah, disitulah semua layanan yang ada di asrama haji kita berikan. Setelah keluar dari one stop service, jamaah tinggal istirahat. Jadi begitu jamaah datang dari kabupaten, kemudian turun di asrama haji, langsung kita sambut di gedung Jeddah, kita sapa sebentar, kita jelaskan alurnya, kemudian jamaah langsung kita bagikan kartu nusuk. Setelah dapat kartu nusuk, kemudian jamaah kita panggil satu persatu dengan mengutamakan yang lansia, yang disabilitas, yang butuh bantuan, kemudian untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan akhir. Begitu keluar dari ruang pemeriksaan kesehatan akhir, jamaah langsung kita akan living cost sebesar Rp750. Kemudian geser lagi mendapatkan alat pelindung diri, masker, semprotan dan sebagainya. Kemudian geser sedikit lagi, kemudian jamaah bisa melaksanakan aktivasi kartu nusuk yang dibantu oleh teman-teman dari Syarikah Masyarik. Waktunya kurang lebih 1 menit, bahkan ada yang tidak sampai 1 menit untuk aktivasi. Kemudian layanan terakhir, kemudian pembagian gelang. Gelang langsung kita pasangkan biar jamaah langsung bisa dipakai. Sebab kalau dimasukkan tas, kadang jamaah itu tidak sempat ataupun nanti saja dipakainya. Maka saat layanan pembagian gelang itu langsung kita pakaikan. Habis itu langsung ngambil tas dan tas kita antar ke asrama ataupun ke tempat istirahat jamaah tersebut. Sehingga begitu selesai menerima gelang, jamaah langsung masuk kamar untuk makan, untuk istirahat dan sebagainya, dan menunggu keberangkatan untuk keesokan harinya begitu. Baik Bapak, mungkin pertanyaan terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada jemaah calon haji Jawa Tengah pada tahun 2026 ini Pak? Pesan saya kepada jamaah, utamanya yang belum berangkat, yang saat ini masih persiapan di rumah masing-masing, tolong jaga kesehatannya, jaga istirahatnya dengan baik, sebab biasanya adat orang Jawa itu kalau mau berangkat haji, tamunya banyak. Kemudian walimatus safar kadang juga tidak cukup 1 hari, bisa 2 hari, 3 hari. Nah, ini tentu untuk jamaah, tentu harus dikurangi untuk aktivitasnya, untuk menjaga kesehatannya, istirahat yang cukup, sehingga nanti saat masuk di asrama haji itu sudah kondisinya masih fit. Sebab saya khawatir kalau kebanyakan aktivitas di kabupaten, di daerahnya sebelum berangkat, banyak menerima tamu, ini nanti begitu masuk asrama jadi drop. Menerima tamu boleh, tamu dipersilahkan, tapi kan tentu ada keluarga di rumah yang lain. Nah, kalau memang jamaah haji yang menjelang berangkat, tentu harus mengatur jam istirahatnya, dibatasi, mungkin jam 10 malam harus istirahat. Tamu masih ada, tidak apa-apa, tapi kan keluarga yang lain mungkin yang menerima tamu itu. Untuk jamaahnya fokus istirahat supaya tidak kecapean, sehingga begitu masuk asrama haji tetap fresh, dan nanti penerbangan ke Arab Saudi betul-betul sehat dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik gitu.
Baik, semoga pelayanan jemaah haji lansia dan disabilitas setiap tahunnya ini semakin prima ya Pak. Terima kasih Pak Fitrianto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV, Bapak. Saudara, sejumlah warga menanam ribuan bibit tanaman produktif di Desa Warung Pring, Pemalang, Jawa Tengah untuk rehabilitasi lahan dan konservasi lereng Gunung Slamet. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, sejumlah warga menanam ribuan bibit tanaman produktif di Desa Warung Pring, Pemalang, Jawa Tengah. Penanaman ini untuk rehabilitasi lahan serta konservasi lereng Gunung Slamet. Gerakan rehabilitasi lahan dan lingkungan serta konservasi alam digelar di sebuah lahan kritis di Desa Warung Pring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Gerakan ini ditandai dengan penanaman 3.200 bibit tanaman produktif, yakni alpukat, matoa, durian, kopi, aren, dan petai. Kegiatan bertema menanam harapan merawat masa depan ini diinisiasi oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Tegal berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Pemalang, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kehutanan Jawa Tengah, Kelompok Tani Hutan Lestari, dan Pramuka. Pemilihan jenis tanaman yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tidak hanya sebagai penghijauan, sekaligus merupakan investasi jangka panjang bagi masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai pendekatan mendorong pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan berbasis potensi lokal. Karena kita tidak hanya memberikan impact pada penghijauan, tapi juga apa yang kita tanam ini bisa memberikan manfaat ekonomi juga tentunya. Nah, kami harapkan tentu kegiatan ini bisa terus berlanjut tidak hanya di Desa Warung Pring saja, tapi bisa di tempat-tempat lain karena sebenarnya tantangan kita masih banyak juga ya untuk upaya-upaya perbaikan lingkungan termasuk rehabilitasi hutan dan lahan. Program penanaman bibit tanaman produktif yang dinamai Green Impact ini diharapkan dapat dijaga secara bersama sehingga kedepannya tidak hanya mewujudkan pelestarian lingkungan, namun juga dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekitar. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda, Jurnal Nusantara kami akhiri. Sampai jumpa esok hari. Saya Rahma Piliang, terima kasih. Sampai jumpa. Menurut keyakinan saya,